Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Dimas dan juga Kak Dimas. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Pasti semangat dan sudah siap mengikuti sekolah minggu hari ini kan? Pasti dong. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Hari ini harinya Tuhan. Mari adik-adik, kita berdoa untuk menyapa dan mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami dapat berkumpul. Tuhan, sertai kami dari awal sekolah minggu ini sampai selesai nanti. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab apa belum? Emang hari ini cerita Alkitabnya itu tentang apa sih Kak Dimas? Cerita Alkitab hari ini nanti itu mengajarkan kalau anak Tuhan itu gak boleh bohong Kak Dimas. Oh iya. Kalau gitu, sebelum kita mendengarkan cerita itu dari Kak Pre, yuk adik-adik kita mohon Tuhan Yesus datang ke hati kita dengan kita menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku
Adik-adik, kita doa dulu yuk. Sebelum kita setelah ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Pre. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, setelah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan mata kami ya Tuhan, dan juga telinga kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat ya? Nah, adik-adik, kemarin kita sudah merayakan Paskah ya. Kita minggu lalu merayakan Paskah bersama-sama. Adik-adik, Kak Pre punya cerita nih. Ada seorang anak yang bernama Jono. Jono ini masih sekolah. Nah, Jono seperti biasanya, dia bangun pagi. Jam 6:30 dia sudah bangun. Dia langsung mandi, lalu berpakaian, kemudian makan, dan segera pergi dan berangkat ke sekolah. Dan pada saat itu di sekolah sedang ada upacara. Tiba-tiba si Jono itu ingat adik-adik. Ingat kalau dia ternyata sebenarnya ada PR yang belum dia kerjakan. Wah, gawat sekali. Belum mengerjakan PR, pasti bakal dihukum sama guru. Wah, Jono takut itu. Saat upacara berlangsung, otak Jono berputar. Gimana ya caranya supaya tidak dihukum sama guru? Akhirnya Jono punya ide. Tapi yang ini jangan ditiru ya. Dia punya ide gini. Mungkin kalau dia sakit, pasti dia akan disuruh pulang dan beristirahat. Akhirnya nih adik-adik, Jono pura-pura pingsan. Ya, dia akhirnya pingsan ketika sedang upacara. Tentu saja teman-temannya kaget dan panik. Wah, si Jono kok pingsan? Apakah dia sakit? Dan Jono pun juga pura-pura lemes badannya. Akhirnya teman-temannya membawa si Jono ke UKS. Di UKS, Jono tidur dan dia juga melakukan pura-pura untuk lemes. Padahal dia nggak sakit, tapi dia pura-pura sakitan gitu ya. Lalu setelah petugas melihat keadaan Jono, kok rasanya si Jono ini lemes ya. Raut wajahnya itu seperti tidak semangat. Akhirnya petugas UKS ini meminta kepada guru si Jono agar si Jono ini diperbolehkan pulang untuk beristirahat. Nah, Jono pun akhirnya boleh pulang adik-adik. Dia di rumah pun senang. Akhirnya tidak mendapatkan hukuman dari guru karena tidak membuat PR. Ternyata Jono itu berbohong ya adik-adik. Kira-kira perbuatan si Jono ini benar apa enggak adik-adik? Benar atau tidak bohong itu? Ya, bohong itu tidak benar. Sama seperti cerita yang akan Kak Pre sampaikan kepada kalian juga. Yaitu ketika Yesus bangkit. Adik-adik masih ingat enggak ya cerita minggu lalu ketika cerita Paskah? Di mana para perempuan bergegas ke kubur Yesus pada hari Minggu dan setelah melihat di kubur Yesus,
Yesusnya tidak ada di dalam. Wah, gempar sekali. Padahal kubur itu dijaga oleh para penjaga dan ditutup dengan batu yang amat sangat besar, adik-adik. Kalian tahu? Para penjaga yang menjaga kuburnya Yesus itu ketika melihat di dalam kubur itu Yesus tidak ada lagi, mereka panik, mereka ketakutan. Nah, apa yang terjadi ya dengan para serdadu atau para penjaga ini ketika mereka panik dan ketakutan? Yuk, kita dengarkan cerita selanjutnya. Permisi Imam Kepala, ada hal yang sangat penting yang perlu kami sampaikan. Yesus orang Nazaret yang telah mati karena disalibkan, jasadnya ternyata sudah tidak ada. Kuburnya kosong, dia sudah bangkit. Hah? Apa yang kalian bicarakan ini? Hal itu tidak mungkin terjadi. Aduh, kalau gitu kalian jangan kemana-mana, tetap di sini dulu ya. Saya akan berbicara dulu dengan para tua-tua Mahkamah Agama. Adik-adik, tampaknya pembicaraan imam kepala dengan para tua-tua sangat serius. Hei, kalian, serdadu-serdadu penjaga, cepat ke sini. Kalian harus mengatakan kepada orang-orang kalau murid-murid Yesuslah yang datang pada malam hari dan telah mencuri mayatnya ketika kalian sedang tidur. Tapi bagaimana bila wali negeri tahu kalau itu tidak benar? Jangan takut. Kami akan bicara kepada wali negeri supaya kalian tidak mendapat kesulitan. Mengerti? Baik Imam Kepala, kami akan mengatakan seperti yang kalian katakan. Lalu, imam kepala memberikan sejumlah uang kepada para serdadu-serdadu penjaga. Uangnya lumayan banyak loh. Lalu, penjaga-penjaga melakukan seperti yang dipesankan imam kepala kepada mereka. Sehingga cerita murid-murid yang mencuri mayat Yesus ketika penjaga sedang tidur tersiar di antara orang Yahudi sampai saat ini. Adik-adik, tadi kalian lihat kan? Para serdadu itu disuruh berbohong oleh para tua-tua. Para tua-tua ini juga melakukan kebohongan di mana memang para tua-tua itu sangat membenci Yesus. Seperti Jono, mereka juga berbohong. Tadi Kak Pre sempat tanya, apa yang dilakukan Jono itu benar atau tidak? Tidak benar kan adik-adik? Bohong itu dosa di hadapan Tuhan. Apalagi para serdadu itu disuruh berbohong tentang kebangkitan Yesus. Padahal Yesus memang bangkit. Sudah tidak ada di kubur lagi. Yesus itu memang hidup seperti yang kita rayakan pada saat Paskah minggu lalu adik-adik. Yesus bangkit dan Yesus itu sudah menang mengalahkan maut. Jadi kabar bohong itu ya bohong, salah. Yesus tidak dicuri oleh para murid-muridnya. Tetapi Yesus benar-benar bangkit. Nah, adik-adik, seperti cerita ini, pelajaran yang bisa kita pelajari adalah kita tidak boleh berbohong, ya. Jangan bohong adik-adik. Kita harus menyuarakan kebenaran atau kita harus bicara benar. Bicara yang jujur, mengatakan yang benar, mengatakan yang sesungguhnya, yang jujur kepada siapa saja. Kalau kamu ditanya sama mama nih, Nak, kamu sudah belajar belum? Sudah ngerjain PR belum? Kalau kamu
memang belum mengerjakan PR, ya bilang aja, belum Ma, aku belum mengerjakan PR. Karena kalian memang belum mengerjakan PR, jadi harus bicara yang benar. Ingat, bohong itu tidak disuka sama Tuhan Yesus. Kita, anak-anak Tuhan, harus bisa bicara jujur, harus bisa bicara dengan yang benar. Saya adik-adik, bohong itu dosa, maka harus bicara yang benar. Dan ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, maka katakanlah bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Yesus memang mati, tetapi Yesus sudah hidup kembali dan bangkit kembali. Amin. Anak Tuhan Yesus itu tidak boleh bohong. Sip. Tuhan Yesus tidak suka adik-adik kalau kita itu bohong seperti si Jono dan imam besar itu tadi ya. Kita harus selalu mengatakan yang sejujurnya adik-adik. Yuk adik-adik, kita nyanyikan bohong itu dosa. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk untuk memohon penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan pada kami pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan,
Ajarilah kami, ingatkan kami untuk tidak berbohong. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.